Selamat sore Bang Firman. Iya, selamat sore. Bang Firman ini lagi rame yang tentang dan viral tentang Helwa ya Bang ya. Yang model itu yang menikah siri dengan sosok seorang Helma Habib bin Smith. Nah ini melihat kasus permasalahan dan dari sisi hukum tentang polemik permasalahan yang dihadapi oleh Helwa sendiri, seperti apa Abang melihatnya? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya lawyer dan pemilik faktur Biro Umroh Perjalanan Anda. Ingat umroh, ingat faktur. Terkait dengan berita viral seorang model katanya dinikahi siri oleh seorang Habib. Dan ini menjadi sebuah berita yang viral. Sebenarnya lagi-lagi, kenapa sih harus ada pernikahan siri? Karena pernikahan siri itu sangat rentan terhadap fundamental yang kita sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Jelas bahwa di pasal 1 perkawinan adalah sebuah hubungan yang langgeng semestinya antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat 2-nya harus dicatatkan secara negara supaya mendapatkan hak-haknya. Apalagi kalau sudah memiliki keturunan, hak-hak dari anak tersebut itu harus dikuatkan lewat undang-undang tersebut. Dan cara pertama harus dicatat secara negara agar nafkah anak, nafkah istri, kemudian waris, hibah, dan lain-lain itu sah secara negara. Ini sudah terjadi. Pernikahan ini adalah pernikahan siri atau pernikahan secara agama. Berarti pernikahan ini rukun Islamnya mungkin sudah terpenuhi, rukun nikahnya sudah terpenuhi. Seperti ada pengantin, ada penghulu, ada mahar, ada wali. Wali ini wali nasab atau wali hakim dari masing-masing. Namun tidak dicatatkan secara negara. Makanya kita sebut perkawinan siri. Ini sudah terjadi lagi. Sejatinya kalau masih mau berupaya, masih ada satu clue di situ. Bagaimana nikah siri menjadi resmi? Caranya gimana? Kalau Muslim itu melakukan isbat nikah sebelum laki-lakinya atau suaminya meninggal dunia. Jadi upayakan lakukan permohonan agar perkawinan ini tercatat secara negara. Kemudian alat buktinya ya harus disiapkan dulu. Waktu nikah siri ada saksi, ada foto mungkin, ada video, ada dokumen-dokumen lainnya. Nah itu masukin di situ sebagai alat bukti, ditambah yang namanya teknologi DNA. Kalau memiliki anak, DNA itu masih dalam kandungan saja, itu sudah diketahui darah dari siapa anak tersebut. Nah itu segera lakukan itu. Agar apa? Agar Anda terhormat dan pernikahan Anda, pernikahan perempuan tersebut itu sah secara negara. Lupakan cinta, lupakan sayang, lupakan rindu kalau hanya dinikahi secara siri. Dan ketika kalau pernikahan siri, siapa yang dirugikan? Bagaimana dengan hak sebagai seorang istri, apa dapat bisa dipenuhi ketika nikah secara siri, dan bagaimana dengan anak? Apakah juga punya hak? Siri itu tidak memiliki hak dan kewajiban bagi laki-laki. Karena tidak ada yang fundamental sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apakah suaminya harus memberikan nafkah? Tidak harus, siri kok gitu. Apakah harus memberikan nafkah ke anak, SPP ke anak? Tidak harus, siri kok gitu.
Itulah kerugian wanita kalau pernikahannya secara siri. Makanya wanita-wanita Indonesia jangan hanya melihat cinta saja, jangan melihat wah dia terhormat, seorang kiai, seorang tokoh di sebuah masyarakat di situ. Jangan itu, lupakan kalau Anda hanya dicatat sebagai perkawinan siri karena merugikan. Tidak ada hak-hak yang didapat, malah ada serangan-serangan hukum. Dimulai dari istri yang sah, istri pertama yang dicatatkan secara negara. Serangannya apa? Harta yang sudah diberikan dari suami yang bisa disita kembali, dan ancaman pidana yang kita sebut perzinahan. Perzinahan ancaman hukumannya adalah 9 bulan. Jangan lakukan lagi. Siri itu tidak kuat secara negara. Iya. Nah, Bang Firman, ini kasus ini juga saat ini berada dalam ranah hukum perdata juga terkait dengan rumah tangga. Bukankah kasus pidana langsung yang melibatkan Bahar Smith juga bisa masuk ke dalam hal ini? Kalau mau dilapis, pidana perdata masuk. Tapi kuatkan dulu perdata yang kita sebut isbat nikah. Jadi jangan menyerang secara hukum, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan melawan prestasi. Daftarkan perkawinan siri Anda di sebuah tempat yang namanya pengadilan agama, karena Anda adalah Muslim. Kalau itu sudah ada putusan isbat nikahnya, Anda sah. Nikah siri menjadi resmi. Baru setelah itu melakukan apa? Misalnya, anak tidak mendapatkan perhatian. Nah, itu masuk gugatan perbuatan melawan hukumnya. Anak tidak dicatatkan ke negara, itu masuk perbuatan melawan hukumnya. Barang siapanya masuk. Karena pernikahannya sudah sah secara negara. Jadi kalau misalnya sudah terjadi pernikahan siri tersebut, daftarkan perkawinan siri, tingkatkan melalui isbat nikah. Nah, ini Bang Firman juga, bagaimana pendapat Bang Firman ketika suami sahnya dari Bahar Smith itu membantah tuduhan yang apa yang dikatakan oleh tersebut dan membawa kasus ini ke ranah pidana atas dasar pencemaran nama baik. Nah, kan ini mulai nih serangan dari istri sahnya. Nah, itu. Artinya istri sah punya kekuatan. Karena apa? Dia adalah sah secara negara. Disinilah weakness, kelemahan dari istri yang dinikahi secara siri. Karena akan diserang oleh istri sahnya. Baik pidana dan atau perdata. Pidananya bisa pencemaran nama baik, bisa perzinahan, perdatanya bisa sita jaminan. Jadi harta yang sudah diberikan oleh suaminya, suami sahnya kepada istri-istri tersebut bisa diambil kembali sepanjang dimaknai bahwa harta tersebut betul diperoleh dari suami sahnya. Jadi istri sah, istri pertama yang dicatat secara negara itu berhak melakukan serangan pidana dan perdata. Walaupun si istri siri ini mempunyai anak. Istri siri ini punya anak, bagaimana bisa membuktikan bahwa anak itu dari suaminya? Kalau tidak dibuktikan lewat tes DNA. Jadi tanda kutip oknum Habib tersebut, kalau memang sebagai laki-laki sejati harusnya bisa menikahi istri sirinya menjadi resmi. Buktinya adalah anak tadi, gitu. Karena anak sampai kapanpun mau siri mau resmi itu melekat nasabnya kepada bapaknya. Binnya itu masih ke bapaknya meskipun pernikahan siri. Namun kerugian tetap ada di istri sirinya. Makanya untuk menguatkan supaya sah, ini lagi diserang nih dengan LP dari istri pertama. Semestinya istri siri tersebut mendaftarkan isbat nikah ke pengadilan agama.
supaya serangannya gugur. Kalau di-approve oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sesuai KTP dari istri siri tersebut. Misalnya KTP-nya di Kalimantan, berarti harus didaftarkan di pengadilan agama yang ada di Kalimantan mana? Apakah Banjarbaru, apa Banjarmasin, apa Palangkaraya? Nah, itu harus didaftarkan di pengadilan agama tersebut. Karena kalau pengadilan agama hanya ada di kabupaten dan kota Madiun. Oh. Bang, ini kan yang menjadi permasalahan kan Habib Bahar bin Smith yang jadi akar permasalahan. Bisa nggak yang dikasih ini menuntut balik terhadap Habib Bahar yang menjanjikan akhirnya timbul masalah baru nih? Kan seolah-olah kayaknya yang kedua nih nggak tahu ternyata dia sudah punya istri sebelumnya atau dia janji-janji sesuatu yang manis terhadap yang dinikah siri ini. Nah, ini gimana melihat hal ini? Nah, kalau di Indonesia kan melihat positivisme law, artinya hukum yang positif. Pada saat sudah dijanjikan, ada tertulisnya. Akan dijanjikan misal umroh, akan dijanjikan diberikan kendaraan. Ada tertulis nggak? Kalau nggak ada, bagaimana bisa melakukan gugatan? Makanya disinilah kelemahan dari istri siri. Dimulai lakukan permohonan isbat nikah semestinya. Karena semua janji-janjinya itu tidak tercatat, tidak tertulis, hanya lewat verbal saja. Kalau verbal gimana? Mau melakukan gugatan, katanya si ini akan dijanjikan, katanya hakim juga akan ketahuan pada saat melakukan gugatan, karena tidak ada bukti dokumen. Saksinya mana? Katanya saksi, ya berarti kan tidak kuat juga. Testimoni de auditu sekarang tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan manapun, baik pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Kaitkan ini kan berarti kan jadi korban kan pihak wanita yang dirugikan ya Bang. Mungkin kedepannya mungkin ada undang-undang yang bisa melindungi wanita agar tidak diperlakukan semena-mena nggak? Ketika hal ini yang terjadi dengan kasus ini sendiri. Masalahnya undang-undangnya itu tidak, Indonesia mayoritas Islam, tapi kita menganut positivisme, semuanya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dasar hukumnya itu. Kalau itu tidak dirubah, ya masih tetap bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang tercatat secara negara. Karena konsekuensi pernikahan resmi itu negara yang ngatur. Kalau pernikahan siri, negara nggak bisa ngatur, nggak bisa melindungi, meskipun punya anak 2, 3, dan lain-lain. Jadi sekarang hanya jeritan-jeritan saja. Makanya dimulai kalau mau, jadilah nikah siri menjadi resmi. Caranya apa? Isbat nikah. Jadilah perempuan yang smart. Mungkin terakhir, apa pesan moral yang bisa diangkat dari kasus seperti ini, dan mungkin apa pembelajaran juga terkait dengan kasus ini? Pesan moralnya, hai para wanita, jangan mudah tergiur dengan cinta. Jangan mudah tergiur dengan kasih sayang. Jangan mudah tergiur dengan rindu. Kalau Anda hanya dinikahi secara siri. Karena siri itu tidak tercatat, tidak kuat, dan merugikan perempuan, dan merugikan Anda sendiri sebagai kaum perempuan. Muliakan Anda, muliakan perempuan. Datangi laki-laki yang betul-betul ingin menikah secara negara. Dan lihat dia punya istri atau tidak. Harus yang namanya assessment, screening. Kalau sudah punya istri, apa yang mau diharapkan dari laki-laki tersebut? Karena pasti atau kemungkinan besar Anda hanya dinikahi secara agama atau siri. Jadilah perempuan yang terhormat supaya bisa dibanggakan keluarga Anda sendiri. Mantap.